Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan di pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di mata kuliah biologi umum, yaitu pertemuan ketiga. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, sahabat semua yang sudah meluangkan waktu untuk klik subscribe, like, and comment. Baik, sebelum kita mulai, kita simak video kali ini. Organel sel ya. Kalau kemarin pertemuan pertama kita belajar tentang biologi sebagai ilmu sains, yang kedua tentang komponen-komponen sel ya, apa itu sel dan siapa penemu sel ya. Sekarang kita bahas adalah organel sel, yaitu bagian-bagian dalam sel ya. Kalian perlu ingat ya, mungkin dulu waktu SD, SMP, SMA ya sudah belajar tentang sel ya. Kita review kembali, mudah-mudahan dari ingat kalian masih ingat ya. Mudah-mudahan ya, kalau belum ingat kita ingatkan kembali. Perbedaan prokaryotik dan eukaryotik ini dipahami dulu ya, dimana prokaryotik itu belum atau tidak memiliki membran inti ya. Kalau eukaryotik memiliki membran inti ya. Gambarnya perlu diingat ya, membran inti dan tidak ada membran inti. Tidak ada membran inti prokaryotik. Membran inti ya, bukan membran sel. Oke, lanjut. Ya, bagian-bagian sel yang akan dibahas ada badan Golgi, vakuola, lisosom, ribosom, kloroplas, peroksisom, mitokondria, retikulum endoplasma halus, kasar, dan sentrosom atau sentriol. Oke. Lanjut. Kalian perlu ingat untuk mengidentifikasi sel ya, organel sel, bagiannya sebelum kita masuk ke materi intinya. Harus tahu ada apa aja dan namanya apa. Ini namanya apa, ini namanya apa, ini yang hijau-hijau warnanya apa ya. Ini pun demikian ya. Oke, ini adalah tugas kalian untuk minggu depan ya. Jadi kalian tulis, gambarkan dan beri nama. Nomor 1 apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Organel sel adalah suatu struktur di dalam sitoplasma yang mempunyai tugas khusus. Dalamnya diantaranya adalah mitokondria, RE, ribosom, badan Golgi, vakuola, dan lisosom. Ya, can you see this picture ya, vakuola ya, salah satunya bentuknya seperti ini, ada yang juga bentuknya besar, itu pada vakuola di tumbuhan. Sitoplasma cairannya, lisosom, Golgi body, mitokondrion, sel membran, ribosom, titik-titik ya, endoplasmic reticulum, nukleus, nukleus membran. Ribosom tersusun atas RNA ribosom, ARN, dan protein, tidak memiliki membran, berbentuk bulat, berfungsi untuk mensintesis protein. Ribosom disintesis oleh nukleolus, menempel pada RE atau bebas pada sitoplasma, itu ribosom ya. Karena dia menempel pada RE, maka selanjutnya kita bahas RE ya. Ini bentuk ribosom ya, titik-titik ya, kayak titik-titik gitu ya. Lalu kita bahas RE. Ribosom dengan RE ya, ribosom menempel di RE. Nah, ini dibesarkan, ini kan inti sel, terus ada RE. Set. Oke, ini juga
ada RE halus, RE kasar. Ya, ini kalau kita lihat seperti ini, nempel dengan inti ya. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Organel yang memiliki sistem membran yang terdiri atas dua lapis membran yang melingkupi ruang sempit. Membran RE tersusun atas lemak dan protein. Bentuk sisterna, tubul atau lembaran. Berhubungan dengan membran inti. Sel-sel kelenjar mengandung lebih banyak RE dibandingkan dengan sel bukan kelenjar. Ya, ini smooth endoplasmic reticulum, ya, RE halus. Ya, terus ada rogue itu kasar, RE kasar. Ribosom kan nempel di RE ya. Jadi ini bintik-bintik ini adalah ribosom. RE kasar, rogue endoplasmic reticulum. Pada permukaannya terdapat ribosom, fungsinya sintesis dan transfer protein. Kalau halus, smooth endoplasmic ribosom. Tidak terdapat ribosom. Ya, karena tidak dapat ribosom, maka fungsinya tidak ada protein, tapi metabolisme karbohidrat dan sintesis lipid. Fungsi RE sebagai penampung sintesis protein untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Maka setelah RE kita bahas badan Golgi, kompleks Golgi, mensintesis lemak dan kolesterol, fungsi RE. Jalan transport dalam memindahkan molekul-molekul dari inti sel ke sitoplasma. Kita ulang ya. 1. Sebagai penampung sintesis protein. 2. Sintesis lemak dan kolesterol. 3. Jalan transport dalam memindahkan molekul-molekul. Oke, ini gambarnya. Ya. RE halusnya ini. RE kasarnya sekitar ini ya, dan ini adalah inti sel. Oke, badan Golgi. Nah, tadi kan dari RE dilanjutkan ke Golgi ya, badan Golgi seperti ini. Badan Golgi suatu struktur seperti kantong membran yang pipih dan berlipat-lipat. Pada sel tumbuhan disebut diktiosom, terletak di antara RE dan membran plasma. Disebut juga sebagai organel sekretori. Zat dari RE ditransfer ke badan Golgi, tempat modifikasi produk yang disintesis dari RE. Fungsinya menambahkan glikoksilat ya, sebagai organel sekretori, mensintesis glikopidia, membentuk dinding sel tumbuhan, membentuk lisosom. Oke, terdiri atas ya badan mikro, ada peroksisom, terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Peroksisom mengandung enzim katalase. Enzim katalase fungsi menguraikan hidrogen peroksida H2O2 menjadi oksigen dan air. Dimana kalau yang jago kimia ini H2O2 dilepas, yaitu menjadi H2O dan O1, karena O-nya 2 menjadi O1 yaitu oksigen. Air itu H2O. Enzim katalase juga berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama jaringan yang mengandung lemak, menghasilkan enzim katalase dan enzim oksidase. Proses metabolisme lemak menghasilkan energi yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Lanjut, mitokondria, di mana fungsinya sebagai respirasi sel, menyediakan ATP atau energi untuk metabolisme. Bisa kita lihat ya, bentuknya seperti gelombang-gelombang seperti ini ya. Oke, ini respirasi ya. Proses respirasi berlangsung pada membran dalam mitokondria, pada krista dan matriks ya. Matriks ya, krista. Matriks adalah cairan yang berada di dalam mitokondria dan bersifat gel. Matriks tersusun atas air, protein, enzim respirasi, garam DNA, dan ion.
Oke, kalian sudah catat, sudah menyimak, kita lanjut. Ya. Bagi yang belum, silahkan catat dulu. Kita kasih waktu 2 menit untuk matriks. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Mitokondrion, outer membran, ya ini, terus inner membran, agak dalamnya masuk ke dalam matriks, krista. Oke, kalau yang aslinya seperti ini ya, mungkin di mikroskop agak buram ya. Oke, diamati bener-bener ya kalian. Lanjut, plastida. Plastida adalah organel yang mengandung pigmen atau warna. Nah, jenis atau macam-macam plastida ada kromoplast, leukoplast, kloroplast. Kromoplast adalah plastida yang bertugas menyintesis dan menyimpan pigmen merah, jingga, atau kuning. Ya, kita ulang, pigmennya apa aja? Merah, jingga, atau kuning. Leukoplast adalah plastida yang tidak mengandung pigmen warna. Leukoplast terdapat dalam sel jaringan tumbuhan yang tidak terkena cahaya, yaitu pada sel-sel embrional ampulur batang. Kloroplast adalah plastida yang mengandung klorofil. Kloroplast dijumpai pada sel autotrof yang eukariotik. Ya, kloroplast memiliki membran tangkap, yaitu membran luar dan dalam. Oke, kita lanjut. Kalian sudah catat, sudah menyimak. Kita lanjut. Mesophyll cell, outer membran, inner membran, stroma, granum. Ya, yang kayak koin-koin duit logam ya. Grana, granum. Ini adalah one granum. Ya, ini granumnya diperbesar dari sini. Oke, dalam granum itu ada tilakoid. Ya, ini namanya tilakoid, ada ATP ya. Oke, membran luar permukaannya rata dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Membran dalam membungkus cairan kloroplast yang disebut stroma. Membran dalam kloroplast melipat ke arah dalam dan membentuk lembaran-lembaran yang disebut tilakoid. Ya. Pada tempat tertentu, tilakoid bertumpuk-tumpuk membentuk badan seperti tumpukan uang logam yang disebut granum. Sebuah kloroplast umumnya mengandung 40 sampai 60 grana. Ya, mungkin kalau kita ibaratkan ke tempat pensil ya, dalamnya itu ada soma, ada tilakoid. Nah, dalamnya itu ada grana. Oke, kita lanjut. Klorofil berfungsi menangkap energi cahaya matahari yang digunakan untuk memecah molekul air yang kemudian direaksikan dengan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Ya, karbon dioksida ditambah air dibantu cahaya matahari dan zat hijau daun menghasilkan C6H12O6 glukosa atau gula dan oksigen ya. Gula ini hasil fotosintesis, bisa disimpan dalam batang, akar, buah dan lainnya ya. Kalau batang contohnya seperti tebu, jadi hasil fotosintesisnya bisa menghasilkan gula pasir dari tebu itu. Lanjut di ubi ya, berarti di ubi batang. Kalau ubi batang berarti singkong dihasilkan fotosintesisnya di manisnya di batangnya, singkong jadi umbi batang. Terus kalau akar, umbi akar, ubi contohnya tuh kayak apa ya, umbi akar itu contohnya seperti singkong ya. Jadi kalau umbi akar seperti ini, bedanya gini, umbi akar dan umbi batang ya. Umbi akar berarti di akarnya tidak keluar tunas. Kalau umbi batang
Di umbinya keluar tunas. Contohnya umbi batang, ya Bapak luruskan, mungkin tadi Bapak salah jawab ya. Umbi batang itu bukan singkong. Umbi batang itu adalah kentang ya. Kentang kalau kalian lihat ya itu kan ada tunas ya di akarnya. Di akarnya, di umbinya ada tunas, berarti itu namanya umbi batang. Kalau umbi akar, di umbinya itu nggak keluar tunas. Nah, kalau singkong itu kan di umbinya nggak keluar tunas. Ya, berarti dia umbi akar. Gitu. Oke. Nah, nih chloroplast, grana, inner and outer membrane. Ya, stroma, thylakoid, stroma, grana. Nah, gambar ini diperbesar lagi. Ini kan di dalam kloroplas ya. Set, dibuka dalamnya ada stroma, thylakoid yang koin-koin ini satu. Kalau kumpulan koin-koin ini namanya grana. Ya, diperbesar lagi, satu ginian diambil. Ya, ini thylakoid, satu, thylakoid, 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 kumpulan thylakoid namanya grana. Nah, di sini adalah stroma yang menutupinya, membran. Ini stroma. Oke. Vakuola. Vakuola sel tumbuhan bersifat tetap. Sel-sel tumbuhan yang memiliki vakuola besar, vakuola tersebut dibatasi oleh membran yang disebut tonoplas. Vakuola berfungsi sebagai tempat sekretori, ekskretori, serta penyimpanan. Can you see this picture? Ya, vakuola di tumbuhan itu besar. Ya, terus ada inti sel. Kalau dia di sini, kalau hewan di sini. Ya, terus ada bakteri. Lisosom. Zat asing masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel, lalu vesikel, lisosom, ini juga lisosom, ini membran sel, lisosom, ya ini juga lisosom, badan Golgi, RA, ya. Lisosom banyak terdapat pada sel hewan, merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Lisozim berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Lisosom mencerna zat makanan hasil fagositosis. Ya, can you see this picture? Ini misalkan masuk ya, plasma membran plasma masuk jebret. Nah, food vakuola ada lisosom enzimnya, digestive enzim. Lisosom contain active hydrolytic enzyme, masuk gabung fuse ya, fusi food vakuola fuse with lisosom, masuk gabung hydrolytic enzyme digest food particle yang dimakan, digestion, dicerna ya. Oke. Lisosom memiliki fungsi autolisis, yaitu dalam keadaan fisiologis lisosom dapat menghancurkan organel sel yang rusak atau disebut autofagi. Otomatis dia bisa mencerna kembali. Oke, atau mengusulkan telah dihancurkan. Jadi prosesnya seperti ini. Ada lisosom dengan vesicle contain ya digabung, lisosom fusi ya di match organel, masukkan organel yang rusak ya. Sel yang rusak lalu dicerna, digestion, hydrolytic enzyme digest organel komponen. Terakhir, centriole merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam daur hidupnya, centriole memiliki silia atau flagel. Centriole hanya dijumpai pada sel hewan. Centriole berjumlah sepasang, tetap saling tegak lurus antar samanya di dekat nukleus. Ya, ini set mikrotubulus centriole tersusun atas 9 set mikrotubulus yang saling berpasangan 3-3. 3. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, dan tugasnya jangan lupa itu di minggu besok
di slide ke-5. Ya, kalian gambarkan dan tuliskan bagiannya. Tulis masukkan atau foto di dalam ke Google Drive, masukkan ke dalam Google Drive. Nanti kalian kirim link Google Drive-nya. Jangan lupa public atau di setting semua orang bisa melihat. Baik, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu.